umat Paroki Santo Johannes Paulus yang kedua. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita boleh secara bersama merayakan hari ulang tahun, hari berdirinya paroki kita ini, Paroki Santo Johannes Paulus kedua. Dan pada ulang tahun paroki ini kita juga akan melantik saudara-saudari kita yang bersedia melayani kita di paroki ini. Injil berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah inti dan dasar seluruh perintah Allah. Diceritakan dalam Injil bahwa seorang ahli Taurat datang mendekati Yesus. Orang Farisi sering diminta nasihat dalam menafsirkan hukum. Dan mereka ini datang mengajukan sebuah pertanyaan yang barangkali sedang diperdebatkan dan diperbincangkan oleh para terpelajar saat itu. Dari semua hukum yang ada, peraturan yang ada, yang begitu banyak, mana yang lebih utama? Kalau begitu banyak peraturan, sering apa yang utama? Itu menjadi pertanyaan pokok. Apa yang paling mendasar, yang menjadi rangkuman dari semua hukum yang ada? Orang Farisi yang datang kepada Yesus ini ingin mengetahui opini dan pendapat Yesus sebagai seorang rabi dan pengajar tentang hal ini. Untuk menjawab pertanyaan orang itu, Yesus mengutip kitab suci orang Yahudi sendiri dari Perjanjian Lama. Dalam menjawab pertanyaan itu, Yesus mulai dengan memperhitungkan dari mana orang yang bertanya itu datang. Dari lingkungan mana dia datang, dan sesuai dengan konteks lingkungannya, dari mana ia datang, begitulah Yesus menjawab. Melihat keberadaannya sebagai seorang ahli Taurat, Yesus menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa perlu mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan, harus berpegang pada semua hukum dan perintah Allah. Tetapi tidak disebut di sini siapa itu sesama. Kita harus mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Bagaimana mencintai Allah? Mencintai Allah artinya mengutamakan Allah di atas segalanya. Mencintai Allah berarti seperti dalam bacaan pertama, takut akan Allah. Takut akan Allah artinya takut jauh dari Allah. Menaati dan menakuti Allah artinya takut tidak melaksanakan perintahnya. Segan kepada Allah, hormat kepada Allah. Kehormatan kepada Allah itu didasarkan pada pengalaman bahwa Allah lah yang maha tinggi. Allah lah yang menciptakan. Saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Ada pribadi yang menciptakan diri saya. Karena itu saya segan, hormat, takut, patuh kepadanya. Hal ini diungkapkan berdasarkan pengalaman dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka jauh dari Allah, menyembah berhala-berhala, hidup mereka makin berantakan. Mereka dikalahkan, mereka sakit ketika mereka jauh dari Allah. Maka satu perintah agar hidup mereka bahagia,
agar keturunannya bertambah, agar mata pencahariannya berhasil, maka mereka harus patuh dan taat kepada Allah. Perintah yang kedua dikatakan dalam kitab Taurat, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa artinya seperti mengasihi diri sendiri? Sebenarnya banyak juga orang tidak tahu mengasihi dirinya, tidak tahu mencintai dirinya. Ada orang yang memanjakan dirinya, ada orang yang tergantung dengan banyak hal, tergantung dengan narkoba, tergantung dengan minuman keras, tergantung dengan minat dan apa yang disukainya, yang sering membuat dia menjadi tidak berkualitas hidupnya. Cara seperti itukah mencintai yang lain? Ada dua hal bagaimana seperti mengasihi diri sendiri. Setiap orang dari kita menginginkan orang lain memperlakukan kita baik. Orang ingin, saya ingin Anda menghargai saya. Begitu juga kita semua ingin dihargai oleh yang lain. Kalau kita mengalami kesulitan, kita ingin dibantu yang lain. Kalau kita tersesat, kita ingin ditunjukkan orang lain jalan. Kalau kita lapar, kita ingin orang lain memberikan makanan. Kalau kita haus, kita ingin orang lain memberi minuman. Kita ingin disapa dan seterusnya. Mencintai sesama seperti diri sendiri artinya kalau kita ingin orang lain memperlakukan kita baik, maka Yesus mengatakan, buatlah mulai dari diri Anda. Itulah artinya mengasihi sesama, membuat yang terbaik bagi orang lain seperti engkau inginkan orang lain sebenarnya membuat kepadamu. Itulah mencintai sesama. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Maka dalam perjanjian baru sebenarnya Yesus telah mengubah perintah yang kedua itu, yang sebenarnya satu, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri saya sendiri, telah diubah oleh Yesus dalam perjanjian baru. Mengasihi Allah dengan segala kekuatan dan mengasihi sesama, kata Yesus, seperti saya mengasihi kamu. Jadi model dalam mengasihi bukan lagi saya sendiri. Ukuran untuk mengasihi bukan lagi seperti saya mengasihi diri saya sendiri, karena barangkali saya tidak tahu bagaimana mengasihi diri saya sendiri. Saya sering salah mengasihi diri saya sendiri. Saya sering memanjakan diri saya sendiri. Tetapi bagaimana mengasihi sesama? Seperti Yesus mengasihi manusia. Model dalam mengasihi adalah Yesus sendiri yang memberi nyawa bagi domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, nama pelindung paroki kita Santo Yohanes Paulus II. Dua hal yang terkenal dalam diri Santo Yohanes Paulus II. Pertama, Santo Yohanes Paulus II terkenal dengan pelayanan dalam perjalanan. Begitu ketika dia melayani sebagai seorang paus, begitu banyak benua dan negara dikunjunginya. Dan sampai ke tempat ini. Tahun 1989 beliau memberkati gua ini. Dia sampai ke tempat ini, terkenal dengan perjalanan yang jauh. Apa mau dicapai dengan perjalanan itu? Dengan perjalanan jauh, meletihkan, dia ingin mengenal umatnya.
Dia ingin ada hadir bersama umatnya, kendati itu di kontinen, di benua, dan di negara yang sangat jauh. Paus yang paling banyak mengunjungi benua dan negara dalam perjalanan sejarah adalah Paus Yohanes Paulus II. Barangkali dari antara kita masih banyak saksi yang berjumpa dengan beliau di tempat ini. Apa mau ditunjukkan oleh Yohanes Paulus II? Dia mau mengenal umatnya secara dekat. Kenal maka sayang. Yang kedua, Yohanes Paulus II sangat menghargai dan memperhatikan orang muda. Maka pertemuan orang muda sedunia itu digagas oleh Paus Yohanes Paulus II, dan itu mulai tahun 1985. Dan kepada orang muda dia selalu mengatakan, non abbiate paura, jangan takut. Takut membuat kita kerdil. Maka jangan takut. Jangan takut mengasihi. Jangan takut memberi diri. Jangan takut melayani. Itu selalu ditekankan oleh Paus Yohanes Paulus II, yang dalam waktu singkat setelah kematiannya subito santo, katanya. Saudara-saudari yang terkasih, gereja kita ini, paroki kita ini di bawah doa, naungan, dan kita dedikasikan kepada Yohanes Paulus II. Semangatnya, spiritnya, kekuatan yang ada dalam dirinya, kekuatan untuk mengenal dan mengasihi. Spirit seperti inilah kita harapkan hadir dalam diri saudara-saudari kita yang pada hari ini akan dilantik menjadi Dewan Pastoral Paroki. Seperti Yohanes Paulus berkunjung ke benua-benua yang jauh, ke negara-negara yang jauh, dan kunjungan adalah perjalanan yang meletihkan, tetapi demi mengenal dan mengasihi umatnya dia pergi. Semangat seperti ini, semangat mengenal umat dalam keluarga-keluarga, di lingkungan-lingkungan, dan di stasi-stasi diharapkan menjadi semangat yang mendorong dan semangat yang bergelora dalam diri Dewan Pastoral Paroki, Rayon, Stasi, dan lingkungan. Semangat peduli dan semangat berpartisipasi, semangat memperhatikan dengan mengunjungi, berbicara, kita mengenal siapa umat kita, mengenal kondisi ekonominya, mengenal kondisi sosial, mengenal dan mengalami bagaimana perjuangan, kesulitan, keprihatinan, apa yang pahit dan manis dalam keluarga. Setelah mengenal itu, kita bisa berpikir sebagai Dewan Pastoral Paroki merencanakan apa yang baik demi kesejahteraan keluarga-keluarga kita. Itulah tugas utama seorang pemimpin, gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-domba, dan kemudian gembala yang memberi nyawa bagi domba-domba. Mengenal kesulitan, mengenal keprihatinan, juga mengenal kegembiraan,
dan mengupayakan yang baik demi kesejahteraan keluarga. Itulah semangat, itulah kekuatan yang dimiliki oleh Yohanes Paulus kedua. Dan semangat, spirit dan kekuatan itulah yang kita mohonkan kepada Allah hadir, operatif dan berbuah dalam diri saudara-saudari kita yang hari ini dilantik. Bukan hanya dalam diri mereka, tetapi dalam diri seluruh umat Allah yang dinaungi doa Santo Yohanes Paulus kedua. Semoga lewat perayaan ulang tahun yang kelima ini, semangat, spirit, kekuatan yang hadir dalam diri Santo Yohanes Paulus kedua menular dan juga tercurah dalam diri kita semua, umat paroki Santo Yohanes Paulus kedua ini. Semoga Allah memberkati kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya yang mengajari kita dan mengingatkan kita akan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Yesus yang terpancar dalam diri Santo Yohanes Paulus kedua. Amin.